Sore itu, di sebuah pos perbatasan yang sunyi di Sumatera, angin berembus pelan melewati pepohonan yang mengelilingi barak kecil tempat Sersan Bayu Pratama duduk. Cahaya matahari senja mulai meredup, meninggalkan semburat jingga di langit, menciptakan suasana tenang namun penuh kewaspadaan. Di dalam barak sederhana itu, Bayu duduk di bangku kayu, dengan sebuah senapan SS-2V5 di pangkuannya. Dengan gerakan terlatih, ia membersihkan setiap bagian senapan dengan teliti. Baginya, merawat senjata bukan hanya kewajiban, tapi juga cara untuk tetap fokus dalam tugasnya. 3 bulan sudah ia bertugas di perbatasan ini, jauh dari rumah, jauh dari orang-orang yang ia cintai. Di sela-sela kesibukannya, pikirannya melayang kepada Anissa, istrinya yang ia nikahi 2 tahun lalu. Seorang wanita sederhana dengan senyum yang selalu bisa membuat hatinya tenang. Anissa bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi di Medan. Ia bukan tipe perempuan yang mengejar kemewahan, dan itulah yang membuat Bayu jatuh hati padanya. Sifatnya yang tulus dan penuh pengertian membuat Bayu merasa beruntung memilikinya. Namun, kebersamaan mereka harus sering terpisah karena tugas. Sejak menikah, Bayu jarang berada di rumah lebih dari beberapa minggu. Namun, Anissa selalu memahami, tugas negara lebih dulu. "Mas, aku akan selalu menunggumu pulang." Begitu kata-kata yang sering ia ucapkan sebelum Bayu kembali bertugas. Malam semakin larut. Pos perbatasan terasa semakin sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Bayu meraih ponselnya, berniat mengirim pesan kepada Anissa. Namun, sebelum sempat mengetik, layar ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dahi Bayu mengernyit. Jarang ada panggilan dari nomor asing di jam seperti ini. Dengan sedikit ragu, ia menjawab, "Selamat malam." Suara di ujung telepon terdengar datar dan serius. "Kami ingin menginformasikan bahwa istri Anda, Saudari Anissa, saat ini sedang dalam tahanan kami." Jantung Bayu seakan berhenti berdetak. Ia menggenggam ponselnya lebih erat. Apa maksudnya ditahan? Suasana tenang di pos perbatasan berubah menjadi mencekam. Bayu mengatur napasnya yang tiba-tiba terasa berat. Suara di ujung telepon tadi terdengar dingin dan formal, seakan membawa kabar buruk yang tidak bisa diterima begitu saja. "Apa maksud Anda? Kenapa istri saya ditahan?" Tanyanya dengan nada tegas, meskipun hatinya bergetar. Ada jeda sebentar. Lalu suara itu kembali terdengar. "Istri Anda tertangkap dalam sebuah penggerebekan narkoba di Hotel Grand Lestari. Kami menemukan barang bukti di kamarnya, dan saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan." "Hotel? Narkoba?" Kata-kata itu terasa begitu asing, seolah-olah ia sedang mendengar berita tentang orang lain, bukan tentang Anissa, wanita yang ia kenal baik. Wanita yang bahkan tidak pernah merokok, apalagi menggunakan barang haram seperti itu. "Tidak mungkin." Suara Bayu meninggi. Tangannya mengepal, merasakan kemarahan bercampur kebingungan. Ia mencoba mengendalikan pikirannya yang mulai berputar liar. Apakah ini salah paham? Atau lebih buruk, apakah ada seseorang yang sengaja menjebak istrinya? Siapa yang menangkapnya? Tanyanya lagi. Kali ini dengan nada lebih terkendali meski dadanya bergemuruh. "Kami dari Kepolisian Medan Kota," jawab suara di seberang. "Untuk informasi lebih lanjut, kami sarankan Anda datang langsung ke kantor kami." Bayu terdiam sejenak, menggigit bibirnya untuk menahan kemarahan. Ini bukan hal sepele. Jika benar istrinya ditangkap, ia tidak bisa hanya duduk diam di sini. "Baik, saya akan datang." Sambungan terputus. Suasana di sekitarnya tetap sama, hanya desiran angin dan suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Tapi dalam hatinya, dunia seakan runtuh. Ia menatap ponselnya, ingin segera menelepon Anissa, tetapi kemudian sadar, ponselnya pasti sudah disita polisi. Bayu menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai diri. Jangan panik." Dengan cepat, ia beranjak dari tempat duduknya dan berjalan keluar barak, menuju kantor komandan untuk meminta izin cuti mendadak. Langkahnya tegap, meskipun pikirannya sedang kacau. Malam itu, langit terlihat kelam, tanpa bintang.
seperti pertanda bahwa badai besar akan datang. Bayu berdiri di depan meja komandan dengan tubuh tegap, meskipun pikirannya sedang kacau. Ia harus ke Medan. Sekarang juga. Komandan, saya mohon izin cuti darurat. Ada masalah keluarga. Suaranya terdengar tegas, tapi ada ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Letnan Kolonel Rashid menatapnya tajam dari balik meja. Masalah keluarga? Seberapa mendesak? Bayu mengepalkan tangannya, menahan emosi. Istri saya ditahan polisi. Pak, saya harus ke sana. Sang komandan diam sejenak, lalu mengangguk. Ia mengenal Bayu sebagai prajurit yang disiplin, dan jika Bayu sampai meminta cuti mendadak, pasti ada sesuatu yang serius. Baik, saya beri izin. Berangkatlah. Tanpa membuang waktu, Bayu segera keluar dari kantor komandan dan menuju landasan helikopter di pinggir pos. Ia tahu harus cepat. Jika istrinya benar-benar dijebak, setiap detik yang terbuang bisa semakin memperburuk situasi. Malam itu, langit di perbatasan tampak gelap. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, seolah memberi pertanda bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. 2 jam kemudian, Bayu sudah berada di Bandara Kuala Namu, Medan. Ia turun dari pesawat dengan langkah tergesa. Matanya tajam menyapu area bandara. Tidak ada waktu untuk istirahat. Ia segera memesan taksi menuju Polsek Medan Kota, tempat Anissa ditahan. Di dalam mobil, ia menatap keluar jendela. Kota Medan yang biasanya penuh kehidupan kini terasa asing baginya. Ia tidak datang untuk berlibur, tidak untuk beristirahat, tapi untuk mencari kebenaran. Pikirannya terus berputar. Bagaimana mungkin Anissa bisa terlibat dalam kasus seperti ini? Ia mengingat dengan jelas sosok istrinya, wanita sederhana yang lebih suka membaca buku di rumah daripada pergi ke tempat-tempat ramai. Wanita yang selalu menolak untuk sekadar minum alkohol di acara perusahaan. Dan sekarang, ia dituduh sebagai pengguna narkoba? Ini pasti jebakan. Tapi siapa yang ingin menjebak Anissa? Dan lebih penting lagi, mengapa? Tak lama, taksi yang ditumpanginya berhenti di depan gedung Polsek Medan Kota. Bayu keluar dari mobil dengan tatapan penuh determinasi. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri sebelum memasuki kantor polisi itu. Apapun yang terjadi, ia akan mengeluarkan Anissa dari sini. Malam itu, Medan terasa lebih panas dari biasanya. Atau mungkin, itu hanya amarah yang mulai membara di dadanya. Bayu berdiri di depan gerbang Polsek Medan Kota, menatap bangunan itu dengan sorot mata tajam. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia harus berpikir jernih. Ia tidak boleh gegabah. Begitu masuk ke dalam, suasana kantor polisi terasa dingin dan kaku. Beberapa petugas sedang sibuk dengan tugas mereka, sementara lainnya sekadar berbincang. Namun, kehadiran Bayu menarik perhatian. Dengan langkah tegap, ia berjalan menuju meja petugas jaga. Saya ingin bertemu dengan penyidik yang menangani kasus Anissa, istri saya. Petugas jaga, seorang polisi berpangkat Bribtu, menatapnya sekilas lalu membuka buku daftar tahanan. Nama lengkapnya, Anissa Pratiwi. Bribtu itu membaca sebentar lalu mengangguk. Tunggu sebentar. Bayu menghela napas. Setiap detik yang terbuang terasa menyiksa. Setelah beberapa menit, seorang polisi berpangkat Ibtu muncul dari dalam. Pria itu bertubuh agak gemuk, mengenakan kemeja putih dengan lencana penyidik di dadanya. Saya Ibtu Haris. Anda suami dari tersangka? Tersangka? Kata itu membuat darah Bayu mendidih. Saya Sersan Bayu Pratama, suami dari Anissa. Ia menegaskan statusnya, berharap itu memberi bobot lebih pada kedatangannya. Ibtu Haris mengangguk, lalu memberi isyarat. Ikut saya ke dalam. Mereka duduk di ruang interogasi yang sempit. Hanya ada meja kayu di tengah dan berkas yang berserakan. Haris membuka map di hadapannya, menatap Bayu dengan ekspresi datar. Istri Anda tertangkap di sebuah kamar hotel dengan barang bukti sabu seberat 5 gram. Saat kami gerebek, hanya dia yang ada di dalam kamar. Bayu menegang. 5 gram sabu?
Tidak mungkin. Istri saya tidak pernah menyentuh barang haram seperti itu. Ucapnya tegas. Suaranya bergetar menahan amarah. Haris tetap tenang. Kami hanya menangkap berdasarkan bukti yang ada. Kamar itu dipesan atas namanya, dan barang bukti ditemukan di dalamnya. Bayu mengepalkan tangan di atas meja. Siapa yang melaporkan? Haris menyandarkan tubuhnya. Kami mendapat informasi dari seorang informan. Informan? Bayu semakin curiga. Ada sesuatu yang tidak beres. Polisi ini berbicara terlalu santai, seolah semuanya sudah pasti. Saya ingin bertemu istri saya sekarang. Haris terdiam sesaat, lalu mengangguk. Silakan, tapi sebentar saja. Bayu mengikuti Haris melewati lorong sempit menuju ruang tahanan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Ia tidak tahu dalam kondisi seperti apa ia akan menemukan Anissa. Begitu sampai di depan sel, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Anissa duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Pasti ia menangis semalaman. Saat melihat Bayu, air mata Anissa langsung mengalir deras. "Mas," suaranya gemetar, nyaris tak terdengar. Bayu menggenggam jeruji besi, menatap istrinya penuh kekhawatiran. "Aku di sini, sayang. Aku akan membawamu pulang." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini tidak akan semudah itu. Bayu berdiri di depan jeruji besi, tangannya mengepal kuat, mencoba menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Melihat Anissa dalam kondisi seperti ini adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Wanita yang selama ini selalu tersenyum lembut, yang selalu menyambutnya pulang dengan tatapan penuh kasih, kini duduk lemas di lantai sel tahanan. Wajahnya pucat, matanya sembab, jelas ia menangis semalaman. Saat Anissa mendongak dan melihat sosok suaminya berdiri di sana, air matanya langsung mengalir. "Mas," suaranya gemetar, nyaris tak terdengar. Bayu menggenggam jeruji besi dengan erat, tubuhnya menegang. Hatinya sakit melihat kondisi istrinya. "Aku di sini, sayang. Aku akan membawamu pulang." Anissa berusaha berdiri, meskipun tubuhnya terlihat lemah. Dengan langkah tertatih, ia mendekat ke jeruji, wajahnya penuh ketakutan dan kebingungan. "Mas, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa." Suaranya pecah di tengah isakan. Bayu menatapnya dalam-dalam, mencoba menenangkan istrinya dengan tatapan penuh keyakinan. "Tenang. Aku percaya padamu. Aku tahu kamu tidak mungkin melakukan ini." Anissa menggeleng pelan. Air matanya semakin deras. "Mas, mereka datang tiba-tiba, mengetuk pintu kamar hotel. Aku pikir itu pegawai hotel, tapi begitu aku buka pintu, mereka langsung masuk dan menggeledah kamar. Mereka menemukan sabu di dalam laci." Bayu merasakan rahangnya mengeras. "Ini pasti jebakan. Apa kamu melihat siapa yang melaporkanmu?" tanyanya tajam. Anissa terdiam sejenak, mengusap air matanya. "Aku tidak tahu. Tapi sebelum kejadian itu, aku sempat melihat seseorang di lobi hotel. Seseorang yang dulu pernah bekerja di kantorku. Namanya Tony." Bayu menyipitkan mata. Nama asing. Tapi mungkin inilah awal petunjuknya. "Dia musuhmu." Anissa menghela napas, mencoba mengingat. "Aku tidak yakin. Tapi aku pernah melaporkan dia ke manajer karena ketahuan menggelapkan uang perusahaan. Setelah itu dia dipecat." Bayu langsung merasakan darahnya mendidih. Motif balas dendam. Ini mulai masuk akal. Ia menatap Anissa. Suaranya tegas. "Aku janji. Aku akan cari tahu siapa yang menjebakmu. Aku tidak peduli seberapa jauh mereka bersembunyi. Aku akan menemukan mereka." Dari balik sel, Anissa kembali terisak. "Mas, aku takut." Bayu mengulurkan tangannya melewati jeruji, menggenggam jemari istrinya yang dingin. "Jangan takut. Kamu tidak sendirian. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Di luar ruangan, langkah kaki terdengar semakin dekat. Waktu pertemuan mereka habis. Bayu menarik napas dalam, mencoba mengendalikan amarah yang berkecamuk di dalam dadanya.
Jika polisi di sini tidak mau bekerja dengan benar, maka ia akan mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Saat seorang petugas datang untuk mengakhiri pertemuan mereka, Bayu berdiri tegak. Matanya berkilat penuh tekad. Pertarungan ini baru saja dimulai. Bayu keluar dari ruang tahanan dengan langkah berat. Setiap kata yang diucapkan Anissa masih terngiang di kepalanya. Nama Tony, mantan rekan kerja Anissa yang pernah ia laporkan karena penggelapan uang, muncul dalam ceritanya. Sebuah kebetulan? Tidak mungkin. Saat ia melangkah kembali ke ruang penyidik, tatapannya kembali tajam. Ia bukan orang bodoh. Ada yang tidak beres dengan kasus ini. Di depan meja interogasi, Ibtu Haris masih duduk dengan santai, seolah kasus ini hanyalah rutinitas biasa baginya. Bayu menarik napas dalam, mencoba menahan amarahnya. Ia tahu ia harus bermain cerdas. Saya ingin bertanya sesuatu, Pak Haris. Ibtu Haris meliriknya sekilas sebelum bersandar di kursinya. Silakan. Tadi Anda mengatakan bahwa penangkapan istri saya berdasarkan laporan informan. Siapa informannya? Haris mengangkat bahu dengan ekspresi acuh. Identitas informan kami tidak bisa diungkapkan. Itu prosedur. Bayu menatapnya tajam. Jawaban yang terlalu umum. Terlalu mudah. Baik. Jika begitu, saya ingin melihat rekaman CCTV hotel pada malam kejadian. Wajah Haris sedikit berubah. Bayu menangkap itu. Sayangnya, CCTV hotel malam itu mengalami gangguan teknis. Tidak ada rekaman yang bisa digunakan sebagai bukti tambahan, kata Haris dengan nada santai. Bayu langsung merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ia mengepalkan tangannya di atas meja. Suaranya rendah namun penuh tekanan. Jadi, izinkan saya merangkum. Polisi mendapat laporan dari informan misterius yang tidak bisa diungkapkan. Kemudian, saat penggerebekan, istri saya ditemukan di kamar hotel dengan narkoba, tanpa ada saksi lain. Dan kebetulan, CCTV hotel mati. Haris mengangkat alisnya. Itulah fakta yang ada, Pak Bayu. Bayu mendekatkan tubuhnya, menatap polisi itu lebih dalam. Ia sudah melewati banyak medan tempur. Ia tahu ketika seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Dan Haris menyembunyikan sesuatu. Atau mungkin, lanjut Bayu dengan suara lebih dalam. Ini bukan fakta, tapi skenario yang sudah diatur. Haris tetap tersenyum, tapi sorot matanya sedikit berubah. Tegang. Saya hanya menjalankan tugas, katanya pendek. Bayu menghela napas panjang, lalu berdiri tegak. Ia tahu ia tak akan mendapatkan kebenaran di sini. Satu hal yang pasti, ia tidak bisa mengandalkan polisi ini. Keluar dari kantor polsek, Bayu menatap langit medan yang mulai gelap. Ia harus mencari cara lain. Tangannya langsung meraih ponsel, mencari satu nama yang bisa ia andalkan. Sertu Danang. Bayu mengetik cepat, lalu menekan tombol panggil. Tak butuh waktu lama sebelum suara Danang terdengar di seberang telepon. Bayu, ada apa? Bayu menatap ke arah kantor polsek yang kini terasa lebih seperti sarang musuh daripada tempat mencari keadilan. Ada masalah. Istriku dijebak. Polisi di sini main kotor. Aku butuh bantuan. Suasana di seberang telepon sempat hening. Lalu suara Danang berubah serius. Gue panggil anak-anak. Tunggu kami di lokasi. Bayu mengakhiri panggilan, lalu menarik napas panjang. Pertarungan ini belum selesai. Dan kali ini, ia tidak akan sendirian. Bayu berdiri di tepi trotoar di luar Polsek Medan Kota. Tangannya mengepal di samping tubuh. Matanya menatap lurus ke depan. Tetapi pikirannya berputar cepat. Polisi di sini tidak bisa dipercaya. Anissa tidak bersalah. Dan sekarang, ia harus mencari keadilan dengan caranya sendiri. Ponselnya masih dalam genggaman. Panggilannya dengan sertu Danang baru saja berakhir. Danang adalah rekan satu angkatan yang ia percayai sepenuhnya. Dan jika ada seseorang yang bisa membantunya dalam situasi ini, itu adalah dia. Angin malam berembus pelan. Tetapi dalam dada Bayu, amarahnya membara. 15 menit kemudian, suara mesin motor berat terdengar dari kejauhan. Tak lama,
Dua motor besar dan sebuah SUV hitam berhenti tepat di depan Bayu. Pintu SUV terbuka. Dari dalamnya, Sertu Danang turun dengan wajah serius, diikuti oleh 3 prajurit lainnya. Semua mengenakan pakaian kasual, tetapi sorot mata mereka tajam, penuh disiplin. Danang menatap Bayu, lalu menyentuh bahunya dengan erat. "Kami di sini." Bayu mengangguk. "Terima kasih, Danang." Mereka semua berjalan menuju sebuah warung kopi kecil tak jauh dari polsek. Begitu duduk, Danang langsung berbicara. "Jelaskan dari awal." Bayu menghela napas, lalu mulai menceritakan semuanya. Mulai dari panggilan misterius di pos perbatasan, penggerebekan di hotel, hingga interaksi anehnya dengan Ibtu Haris. Saat nama Tony disebut, Danang mengangkat alis. "Tony siapa?" "Mantan rekan kerja Anissa. Dia pernah dipecat setelah ketahuan menggelapkan uang di kantornya. Sekarang dia tiba-tiba muncul di hotel tempat Anissa dijebak." Danang menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kedengarannya seperti motif balas dendam. Bayu mengangguk. "Aku pikir juga begitu. Tapi aku butuh bukti. Aku tidak bisa membiarkan Anissa dipenjara hanya karena permainan kotor ini." Salah satu prajurit yang duduk di samping Danang, Pratu Joni, ikut angkat bicara. "Kalau polisi di sini main kotor, kita harus cari jalan lain." Danang berpikir sejenak, lalu menatap Bayu. "Kita mulai dari CCTV hotel. Kalau benar rekamannya mati seperti kata polisi, kita cari tahu kenapa. Mungkin ada orang dalam yang bisa kita ajak bicara." Bayu menatap sahabatnya dengan penuh keyakinan. "Baik, kita mulai dari sana." Danang menegakkan tubuhnya, lalu melirik jam tangan. "Malam ini juga, kita tidak akan kasih mereka waktu untuk menghilangkan bukti lebih jauh." Bayu mengangguk mantap. Ia tidak akan mundur. Tidak sekarang. Malam semakin larut ketika Bayu dan timnya bergerak cepat menuju Hotel Grand Lestari, tempat di mana Anissa ditangkap. Mereka tidak akan datang sebagai tamu biasa. Mereka datang untuk mencari kebenaran. SUV hitam yang dikendarai Danang berhenti di area parkir hotel. Bayu, Danang, dan 2 prajurit lainnya turun dengan langkah tegap. Mata mereka menyapu sekeliling, memeriksa setiap detail. Naluri militer mereka bekerja secara otomatis. Di dalam lobi, seorang resepsionis muda tampak sibuk dengan layar komputer. Ia mengangkat kepala saat melihat mereka mendekat. "Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu?" Bayu meletakkan kedua tangannya di meja, menatap pria itu dalam-dalam. "Kami ingin melihat rekaman CCTV malam penangkapan Anissa Pratiwi." Resepsionis itu tampak gugup. "Maaf, Pak. Saya tidak bisa memberikan rekaman itu tanpa izin kepolisian." Danang maju selangkah. Suara baritonnya dingin. "Kami tidak meminta izin. Kami meminta kerjasama." Resepsionis itu menelan ludah. Tangannya tampak gemetar saat ia mengetik sesuatu di komputernya. Tapi, CCTV malam itu mengalami gangguan. "Pak, tidak ada rekaman yang bisa diselamatkan." Bayu dan Danang saling bertukar pandang. Kata-kata ini sudah mereka dengar sebelumnya. Persis seperti yang dikatakan Ibtu Haris di kantor polisi. Kebetulan? Tidak mungkin. Bayu menghela napas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya. "Kalau begitu, hubungkan saya dengan teknisi CCTV hotel ini." Resepsionis semakin gelisah. "Tetapi, Pak, saya tidak bisa." Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang pria parubaya muncul dari pintu belakang, mengenakan seragam keamanan hotel. Namanya tertera di dada bajunya. "Ridwan, ada masalah di sini?" Suaranya berat, matanya menyelidik. Bayu segera mengambil langkah maju. "Anda teknisi keamanan di sini?" Ridwan mengangguk. "Ya, saya yang bertanggung jawab atas sistem keamanan, termasuk CCTV." Danang langsung menatap pria itu dalam-dalam. "Kami ingin tahu kenapa CCTV malam itu mati." Ridwan tampak gelisah. Ia melihat ke kiri dan kanan, seolah takut ada yang mendengar. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, Saya
Saya hanya diperintahkan untuk menonaktifkannya beberapa jam sebelum penggerebekan terjadi. Bayu dan Danang saling berpandangan. Inilah yang mereka cari. Bukti bahwa ini adalah jebakan. Bayu mengepalkan tangannya. Siapa yang menyuruhmu? Ridwan terdiam. Wajahnya pucat. Ia melirik ke arah pintu, lalu kembali menatap mereka. Saya hanya menerima instruksi dari seseorang di kepolisian. Seorang perwira bernama Ibtu Haris. Dada Bayu langsung terasa panas. Haris, lagi-lagi Haris. Danang menyeringai dingin. Sekarang semuanya jelas. Bayu mengangguk. Mereka tidak hanya berhadapan dengan polisi biasa. Mereka berhadapan dengan sistem yang korup. Ia menatap Danang dengan tatapan penuh tekad. Kita kembali ke polsek. Sekarang, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. SUV hitam itu melaju kencang menuju Polsek Medan Kota. Di dalamnya, Bayu, Danang, dan 3 prajurit lainnya duduk dalam diam. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu, Bayu menggenggam ponselnya erat. Setiap detik terasa berharga. Ia baru saja menghubungi seseorang yang lebih tinggi dalam rantai komando, Kapten Fauzan, seorang perwira TNI yang memiliki hubungan langsung dengan kepolisian daerah. Kapten, kami punya bukti bahwa kasus istri saya penuh rekayasa. Ada keterlibatan Ibtu Haris dalam manipulasi CCTV hotel. Di seberang telepon, suara Kapten Fauzan terdengar berat. Saya akan menghubungi pihak Propam dan POM TNI. Jangan lakukan tindakan di luar prosedur, tapi tetap waspada. Propam, POM TNI, 2 lembaga ini adalah mimpi buruk bagi aparat yang menyalahgunakan wewenang mereka. Danang menyeringai dari kursi kemudi. Kita akan membuat mereka panik. 15 menit kemudian, mereka tiba di Polsek Medan Kota. Mereka turun dengan langkah tegap, menciptakan pemandangan yang membuat beberapa polisi yang berjaga di luar langsung menegakkan tubuh. Tentara datang ke kantor polisi dengan wajah penuh amarah. Itu bukan pertanda baik. Saat mereka masuk, Ibtu Haris sedang berdiri di depan meja penyidik, berbicara dengan beberapa bawahannya. Ia menoleh dan melihat Bayu serta Danang mendekat dengan tatapan tajam. Apa lagi yang kalian inginkan? Haris bertanya dengan nada datar. Tapi dari raut wajahnya, ia mulai terlihat gelisah. Bayu meletakkan kedua tangannya di atas meja, mencondongkan tubuhnya ke depan. Kami sudah tahu segalanya, Haris. Haris mencoba tertawa kecil. Maksud Anda? Danang menyela dengan nada dingin. Kami sudah berbicara dengan teknisi hotel. CCTV malam itu tidak mati sendiri. Kau yang menyuruhnya dimatikan. Wajah Haris langsung berubah. Matanya menyipit. Rahangnya mengeras. Namun sebelum ia bisa berbicara, suara berat dari belakang mengejutkan semua orang. Jadi, itu benar. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Seorang perwira polisi berseragam propam berdiri di ambang pintu, diikuti oleh 2 petugas bersenjata lengkap. Kapten Fauzan juga ada di sana. Haris menegang. Ia tidak lagi bisa mengelak. Kapten Fauzan maju ke depan. Suaranya tegas. Kami mendapat laporan tentang penyalahgunaan wewenang di polsek ini. Dan sekarang, kami sudah memiliki bukti bahwa Ibtu Haris terlibat dalam rekayasa kasus. Seisi ruangan terdiam. Beberapa polisi yang sebelumnya berada di pihak Haris mulai mundur perlahan, takut terseret dalam pusaran masalah. Bayu menatap lurus ke mata Haris. Istriku ditahan atas tuduhan palsu. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Haris mencoba berkata sesuatu, tetapi sebelum ia bisa berbicara, 2 petugas propam mencengkeram kedua lengannya dan memborgolnya di tempat. Semua mata di kantor polisi terbelalak. Anda ditahan atas dugaan penyalahgunaan wewenang, rekayasa kasus, dan keterlibatan dalam jaringan narkoba. Suara petugas propam terdengar tegas. Haris mencoba memberontak. Aku dijebak. Aku hanya mengikuti perintah. Perintah siapa? Danang menyelidik. Haris menggertakkan giginya. Ia tahu, jalan satu-satunya untuk keluar dari masalah ini adalah menjual atasannya. Kapolsek. Di ruangannya,
Kompol Sudarmaji duduk dengan wajah muram. Ia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam, kasus yang sudah ia rekayasa bisa berbalik menghantam dirinya sendiri. Pintu ruangannya terbuka dengan keras. Kapten Fauzan, Propam, dan Bayu masuk. Kapten Fauzan berbicara langsung, tanpa basa-basi. Kompol Sudarmaji, Anda akan menjalani pemeriksaan atas dugaan keterlibatan dalam kasus rekayasa ini. Sudarmaji tahu, ini adalah akhir dari karirnya. Dengan langkah berat, ia bangkit dari kursinya, membiarkan dirinya diborgol dan digiring keluar dari kantornya sendiri. Bayu menatapnya datar. Kapolsek yang semula merasa berkuasa kini berjalan dalam hina. Ketika Sudarmaji melewati Bayu, ia berkata dengan suara rendah, "Kau pikir ini sudah selesai?" Bayu hanya tersenyum tipis. "Untukmu." "Iya, untukku, aku masih harus membawa istriku pulang." Dan dengan itu, Kapolsek Sudarmaji pun dibawa pergi. Udara di Polsek Medan Kota terasa lebih ringan setelah dua sosok yang paling bertanggung jawab atas kasus ini, Ibtu Haris dan Kapolsek Sudarmaji, dibawa pergi oleh Propam dan Pom TNI. Namun, bagi Bayu, pertarungannya belum selesai. Ia berjalan cepat menuju ruang tahanan. Kali ini, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Seorang petugas jaga menoleh saat melihatnya datang bersama Kapten Fauzan dan seorang perwira Propam. "Bukakan sel nomor 7. Suara Kapten Fauzan terdengar tegas. Petugas itu menelan ludah, lalu buru-buru mengeluarkan kunci. Dalam beberapa detik, pintu besi itu terbuka dengan bunyi gemerincing pelan. Bayu melangkah masuk. Di dalam, Anissa masih duduk di sudut ruangan. Wajahnya lelah dan matanya kosong. Namun, begitu melihat Bayu berdiri di sana, dengan mata penuh keyakinan, air matanya langsung jatuh. "Mas." Bayu tersenyum kecil. "Kamu bisa pulang." Anissa terisak. Tubuhnya lemah karena stres yang luar biasa. Namun, ketika Bayu mengulurkan tangan, ia segera meraihnya, menggenggamnya erat seakan takut semua ini hanyalah mimpi. "Sudah berakhir. Sayang, mereka semua sudah ditangkap. Kebenaran berpihak pada kita." Anissa menutup mulutnya dengan tangan, menangis tanpa bisa mengeluarkan suara. Bayu menariknya ke dalam pelukan. "Aku janji, ini terakhir kalinya kau merasakan ketidakadilan seperti ini." Malam itu, Bayu dan Anissa berjalan keluar dari kantor polisi, meninggalkan mimpi buruk itu di belakang mereka. Di halaman, Sertu Danang dan para prajurit lainnya menunggu. Mereka semua berdiri tegap, memberi hormat saat melihat Anissa melangkah bebas. Danang tersenyum lebar. "Akhirnya." Bayu menepuk bahunya. "Tanpa kalian, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Danang menggeleng. "Kita semua tahu satu hal, Bayu. Jika kau menyentuh keluarga seorang prajurit, kau telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu." Semua orang mengangguk. Tidak akan ada yang berani bermain kotor lagi dengan keluarga seorang tentara. Bayu menggenggam tangan Anissa erat, lalu menatap ke langit malam yang kini terasa lebih terang. Keadilan telah ditegakkan, dan mereka akhirnya bisa pulang.